Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Terima kasih Kepala Aula karena memberiku kesempatan ini. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan belajar dengan keras. Jing Hongchen kesal dengan ketulusan Yu Hao. Dia meremas senyum dan berdiri sebelum berkata, "Baiklah, istirahatlah Yu Hao. Aku akan meminta mereka untuk memberikan obat-obat terbaik untuk perawatanmu." "Baik." Yu Hao mengangguk dengan hormat. Dia tidak menderita untuk apa-apa. Hahaha. Setelah luka-luka Yu Hao dirawat, Yu Hao dikirim ke bangsal di rumah sakit untuk beristirahat. Dia diberi perawatan terbaik karena perhatian Jing Hongchen atas kesejahteraannya. Pada titik ini, pintu terbuka perlahan dan seseorang masuk. Yu Hao seperti biasa sangat waspada dan dia mengaktifkan deteksi spiritualnya, namun dia menjadi lega dengan cepat. Itu hanya Keke. "Yu Hao, Yu Hao." Keke datang ke samping tempat tidurnya dan memanggilnya. Yu Hao sangat lelah pada saat ini. Dia juga tidak ingin menipu Keke dengan tipuannya. Jadi dia memutuskan untuk berpura-pura tidur. Keke sangat marah ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Bajingan-bajingan dari pengurus kerajaan itu terlalu jahat. Dia dipenuhi dengan perban. Dia pasti terluka parah. Luka lamanya bahkan belum pulih. Aku benar-benar ingin memberi mereka pelajaran. Aku ingin mengebiri mereka semua dan menjadikan mereka kasim. Yu Hao merasa geli, tetapi dia menahan tawa. Keke adalah orang yang sangat langsung. Tidak licik sama sekali. Dia adalah wanita yang baik. Keke mengangkat tangannya untuk menyentuh rambut Yu Hao. Dia menghela nafas. "Kamu masih muda. Kalau tidak, aku mungkin tertarik padamu." Ketika dia berbicara, dia bahkan mencubit wajahnya. Jantung Yu Hao berdetak lebih cepat. Apa maksudnya? Ketika dia berkata dia mungkin tertarik padanya. Keke linglung sesaat, tapi akhirnya melihat bahwa Yu Hao tidak akan bangun. Dia diam-diam pergi. Yu Hao hampir menghela nafas lega. Dia takut. Dia akan terus menunggu. Dia berada di ambang tidur sebelumnya, tetapi tersedak bangun oleh kata-katanya. Pintu terbuka lagi pada saat ini. Kenapa dia kembali? Yu Hao agak kesal, namun dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Suara tersedak yang dia dengar bukan milik Keke. Sosok datang ke sisinya dan membelai rambutnya. Yu Hao kesal, mengapa mereka suka menyentuh rambutku? Bagaimana mereka bisa menyentuh rambut pria dengan mudah? "Yu Hao, aku minta maaf. Aku menyakitimu. Jika aku tidak membawa mereka untuk berurusan denganmu, kamu tidak akan memiliki masalah dengan Wang Shaoji. Kamu terluka lagi, meskipun kamu baru saja pulih. Ini adalah kesalahanku." Air mata hangat jatuh ke wajah Yu Hao, tetapi itu segera terhapus oleh tangan yang lembut dan halus. Jantungnya sedikit berdebar. Tempat tidurnya tidak besar, namun Jusi masih berbaring di sampingnya, di sisinya, dan meletakkan kepalanya di pundaknya. Dia menangis terseduh-seduh. Yu Hao bahkan lebih takut untuk bergerak pada titik ini. Jusi adalah misteri total baginya baru-baru ini. Dia menyadari sesuatu tentang dirinya setelah dia melihat Jusi dengan putra mahkota. Sementara latar belakangnya menyedihkan, dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Tidak heran dia menyebutkan kemungkinan bertemu dengannya dalam pertempuran. Perasaan Yu Hao pada Jusi rumit. Dia mengasihaninya. Dia juga menyukainya, terutama ketika dia merawatnya. Dia harus mengakui bahwa di dalam hatinya dia melihat jejak seperti Ma Xiaotao. Namun Ma Xiaotao adalah kakak perempuan yang pemarah dan jujur, sementara Jusi adalah kakak perempuan yang lebih hangat dan pendiam. Dia secara bertahap menyadari Jusi telah berhenti menutup siapa dirinya sebenarnya. Yu Hao dapat melihat bahwa hati gadis ini dipenuhi dengan kebencian. Kebaikan bawaannya masih ada di sana, tetapi sangat tersembunyi. "Yu Hao, tahukah kamu bahwa ketika aku pertama kali memakan daging panggangmu, aku benar-benar tersentuh oleh rasanya. Makananmu mengingatkanku pada ayahku lagi. Aku pernah berkata bahwa jika aku menikah dan mencintai seseorang dengan sepenuh hati, aku akan menyukai seorang koki berbakat seperti ayahku. Meskipun kamu jauh lebih muda dariku,
Aku tidak takut mengakui bahwa aku menyukaimu, namun aku menyimpan perasaan ini di lubuk hatiku karena tidak ada masa depan di antara kita. Terlepas dari usia, pengalaman atau apapun, tidak mungkin kita bisa bersama. Aku tahu kalau kau mirip dengan keajaiban di Shrek. Dengan hanya 4 cincin jiwa, kamu dapat berhadapan dengan seorang kaisar jiwa. Selain itu, binatang buas dengan puluhan ribu tahun kultivasi tidak bisa melawanmu. Kamu adalah master jiwa paling terkemuka yang pernah kulihat. Di masa depan, kamu akan menjadi entitas yang kuat di benua. Namun tahukah kamu bahwa kamu memiliki kelemahan juga? Melihatmu secara objektif dan dingin, aku bisa melihatnya lebih baik. Masalahmu adalah kamu terlalu menonjol. Bahkan jika kamu berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikannya, bagaimana kamu bisa menyembunyikan potensi besarmu sebagai seorang jenius? Terkadang kamu harus menunggu ombak tenang. Langkah mundur mungkin memberimu kedamaian yang kamu inginkan. Ini yang ingin aku sampaikan. Jika kamu bisa melakukan itu, maka jalanmu di masa depan akan semakin cemerlang. Aku harap ini yang terakhir kali aku menangis. Segera aku akan meninggalkan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi di masa depan, tapi aku harap tidak, karena aku tidak ingin menghadapimu di medan perang. Aku hanya berharap kamu bisa menjalani kehidupan yang baik, damai, dan bahagia. Temukan seseorang yang kamu cintai dan menikahinya. Punya anak-anak yang cantik dan mengemaskan. Kehidupan normal. Aku tahu bahwa kedamaian ini tidak mungkin bagimu, tetapi aku masih menginginkannya untukmu. Betapa aku ingin menjadi wanita itu, tapi sayang sekali aku tidak bisa. Aku pergi. Juicy berbalik kembali padanya. Meskipun waktu kita singkat bersama, aku masih ingin memberimu hadiah. Dia menjadi diam. Setiap kata-katanya tercetak di hati Yu Hao, khususnya kalimat kehidupan yang baik, damai, dan bahagia. Itu hampir membuat Yu Hao menangis. Dia tidak berani membuka matanya karena dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapinya. Napasnya menjadi lebih kasar dan lebih dalam. Tiba-tiba dia merasakan hembusan udara segar dan jernih, jelas juga hangat dan lembab. Bibir lentik Juicy mendarat di wajahnya saat dia menciumnya dengan lembut. Ciuman itu dipenuhi kehangatan, juga kesedihan yang tak terlukiskan. Hal yang tak terduga, Juicy menciumnya. Juicy menyeka air matanya, memandang Yu Hao dan berkata dengan lembut, "Ini ciuman pertamaku. Aku ingin mencium bibirmu, tetapi aku tidak mendapatkan persetujuanmu. Karenanya aku mencium wajahmu. Tinggalkan ciuman pertamamu untuk gadis yang ditakdirkan untukmu. Aku pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi." Saat Juicy masuk, dia tahu bahwa Yu Hao sudah bangun. Yu Hao memiliki sifat khusus meskipun dia tidak mengetahuinya. Bagian atas telinganya akan menempel erat ke kepalanya ketika dia bangun. Ketika dia bermeditasi atau tidur, akan ada sedikit celah. Bahkan Wang Dong tidak memperhatikan perubahan ini. Namun Juicy yang telah merawatnya selama beberapa hari terakhir memperhatikannya. Dia bisa mendengar pintu menutup. Yu Hao perlahan membuka matanya yang berlinang air mata dan tiba-tiba menyadari betapa tak berdayanya dia. "Saudari Juicy, apakah kau tidak tahu bahwa aku ingin kamu memiliki kehidupan yang damai dan normal juga?" Yu Hao menghela nafas saat dia menenangkan dirinya sendiri. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia berada di Akademi Shrek, ada pelajaran khusus tentang psikologi dalam rencana prajurit tertinggi. Guru mereka telah mengajar mereka, bahkan mereka yang ingin mencapai hal-hal besar pasti dingin dan tidak berperasaan. Gejolak emosi yang hebat akan mempengaruhi peluang keberhasilan seseorang. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan akhirnya dia bisa menenangkan dirinya. Kehilangan kendali emosinya tidak bisa membantunya memecahkan apapun dalam hati. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa satu-satunya cara untuk mengubah dunia adalah memperkuat dirinya sendiri. Hanya dengan begitu, dia bisa mengendalikan segalanya. Dengan pemikiran ini, Yu Hao perlahan tertidur malam ini. Dia tidak mau berkultivasi. Keesokan harinya, pada siang hari, Yu Hao menerima berita dari Keke bahwa Juicy telah mengundurkan diri dari sekolah. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Meskipun Yu Hao sudah siap secara mental, dia masih terpana selama hampir 15 detik sebelum dia kembali sadar. Bergerak terkejut. "Menurutmu, kemana dia pergi?" Keke bertanya dengan nada tertekan. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu.
tapi aku pikir dia bekerja untuk visinya. Yu Hao pulih dengan cepat. 3 hari kemudian, dia meninggalkan bangsal dan kembali ke asrama untuk beristirahat. Pada kenyataannya luka-lukanya hampir pulih sepenuhnya. Dia tidak terlalu memikirkan Jushi, sebaliknya ia mencurahkan seluruh energinya untuk berkultivasi dengan trik Jing Hong Chen. Dia bisa segera belajar di aula kebajikan termasyhur, itulah tujuannya. Untuk menghindari kecurigaan Jing Hong Chen, Yu Hao berkultivasi di asrama selama 5 hari sebelum dia pergi mencari guru Xuan Ziwen. Dia memberitahu gurunya bahwa luka-lukanya benar-benar sembuh dan dia sekarang bisa belajar di aula kebajikan termasyhur. Xuan Ziwen menatap pemuda di depannya. Sementara itu, hanya beberapa hari, untuk beberapa alasan Yu Hao tampak lebih dewasa. Tiba-tiba perasaan ini aneh dan tak terukiskan, namun dia tahu bahwa dia benar. Yu Hao, apakah kau tahu? Dari perspektif nasional, aku tidak ingin membawamu ke dalam aula kebajikan termasyhur. Kepala aula telah meremehkan kecerdasanmu. Xuan Ziwen mengerutkan keningnya sambil menggelengkan kepalanya. Yu Hao sedikit tersenyum dan berkata, Guru Xuan, Anda bukan seorang politisi, tetapi hanya seorang peneliti. Aku percaya bahwa aku dapat membantu Anda memperbaiki penelitian Anda. Bagaimanapun, aku ingat janji kita di awal. Anda harus mengingatnya juga. Guru Xuan Ziwen tertawa. Tentu saja aku mengingatnya. Oke, jangan lupa bahwa aula tidak seperti di sini. Setiap kata dan tindakanmu akan diawasi. Dengarlah lebih banyak, pelajari lebih banyak, lihat lebih banyak berpikir, dan lebih sedikit bicara. Cobalah untuk tidak terlalu banyak berinteraksi dengan anggota SREC lainnya. Tetap di sisiku dan kamu akan baik-baik saja. Ya, kata Yu Hao dengan hormat. Ikut aku, kata Xuan Ziwen, berdiri dan membawa Yu Hao keluar. Di lab, Zimu melihat pemuda yang menemani Guru Xuan dan tampak terkejut. Namun Keke sangat gembira. Dia tampak lebih bahagia daripada pertama kali memasuki aula kebajikan termasyhur. Aula kebajikan termasyhur adalah inti dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Dari luar itu tampak seperti bangunan biasa, namun begitu dia masuk, Yu Hao menyadari bahwa aula jauh lebih besar daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Bangunan yang sangat luas disusun di bawah tanah. Yu Hao terus mengikuti Guru Xuan Ziwen. Yu Hao turun bersama Guru Xuan. Ia mencatat kedalaman turun mereka yang mengejutkan. Itu lebih dari 100 meter. Guru Xuan tidak mengatakan atau menjelaskan apapun padanya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia ingin Yu Hao mendengar lebih banyak, melihat lebih banyak, berpikir lebih banyak, dan tidak banyak bertanya. Pintu logam lift perlahan terbuka. Guru Xuan memandang Yu Hao dan mengangguk sebelum dia memimpin jalan keluar. Itu adalah dunia yang sepenuhnya terbuat dari logam. Yang bisa dilihatnya hanyalah logam. Setelah dia keluar dari lift dan berjalan melalui koridor, area di dalamnya melebar. Yu Hao menarik nafas dalam-dalam, berseru, "Hah?" Adegan di depannya terlalu mengejutkan. Dia berdiri di aula yang luas sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya. Meja laboratorium yang tak terhitung jumlahnya disusun dengan rapi, memanjang ke kejauhan. Orang-orang bekerja di setiap meja. Aula yang sangat besar dengan kubahnya, tingginya sekitar 20 meter, dan juga ditutupi dengan logam. Bau logam yang kuat dan dengungan logam menyerang indera Yu Hao. Apakah aula kebajikan termasyhur ini sebenarnya pabrik alat jiwa? Selain itu, alat jiwa yang diproduksi oleh aula kebajikan termasyhur tidak mungkin berkualitas rendah. Yang bekerja di sini mungkin adalah elit sejati dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Xuan Ziwen berkata dengan suara rendah, "Area tempat kita berdiri saat ini tidak berada dalam pengawasan. Setelah kita turun, di mana-mana berada di bawah pengawasan visual dan audio. Ini adalah pusat penciptaan aula kebajikan termasyhur. Aku tidak tahu seberapa besar ini, tetapi setidaknya setengah dari ukuran Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Ada 5.000 meja dengan beberapa tersembunyi di balik bayangan. Karena beberapa penelitian belum dimulai, sekitar sepertiga dari ruangan di sini kosong. Namun semua elit ada di sini. Orang bisa mengatakan bahwa unsur jiwa paling kuat dari Kekaisaran Ryu ada di sini juga. Beberapa dari mereka adalah pekerja magang dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Mereka hanya akan belajar di sini untuk waktu yang singkat sebelum mereka melanjutkan belajar. Di aula kebajikan termasyhur, penelitian dilakukan dalam bentuk kelompok kecil setiap grup.
memiliki jumlah anggota yang berbeda. Biasanya mereka akan memiliki lebih dari 5 meja untuk belajar. Selain ruang penelitian publik, ada beberapa laboratorium rahasia. Mereka yang dapat bekerja di laboratorium rahasia setidaknya kelas 8 ke atas. Perhatikan lencana pada masing-masing dada mereka. Lencana aula kebajikan termasyhur berbeda dari dunia luar. Latar belakangnya adalah matahari dan bulan, dan bintang-bintang menghiasi. Setiap bintang mewakili satu peringkat atau kelas. Saat mengatakan ini, Guru Xuanzibun mengeluarkan lencana berbintang 8 dan meletakkannya di dadanya. Begitu seseorang mencapai peringkat 9 atau kelas 9, seseorang akan mencapai level tertinggi dan terkuat di negara ini. Mereka akan ditawarkan perlindungan maksimal. Di aula kebajikan termasyhur sekarang, termasuk kepala aula, ada 4 instruktur jiwa kelas 9. Kepala aula adalah yang termuda setiap orang. Yang melakukan penelitian di sini dapat dikatakan sebagai murid dari salah satu dari 4 instruktur jiwa yang paling kuat, termasuk aku dan kamu. Guruku adalah salah satu dari 4 instruktur jiwa peringkat 9. Yu Hao telah berada di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu untuk waktu yang cukup lama, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia belajar lebih banyak hari ini daripada kumpulan beberapa hari sebelumnya. Saat dia mendengarkan Guru Xuanzibun, dia tidak berani membuka mulutnya. Yang dia lakukan hanyalah menghafal apa yang dikatakan dan mengangguk. Guru Xuanzibun senang. Dia sedikit tersenyum dan berkata, "Oke, ayo pergi. Kita bisa turun. Kamu akan diberikan meja sendiri dan aku akan memberimu topik untuk diteliti. Jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan langsung padaku. Aku tahu kamu dapat menggunakan kekuatan spiritualmu untuk mengirim pesan. Aku memiliki keyakinan bahwa kamu akan melakukannya dengan baik." Di bawah bimbingan Xuanzibun, mereka berdua berjalan selama 10 menit sebelum mencapai meja kosong. Guru Xuanzibun mengeluarkan kartu ID dan lencana instruktur jiwa kelas 5. Dia menempelkan lencana itu ke dada Yu Hao dan memindai kartu identitas pada mesin di samping meja. Kemudian ia menggunakan ID-nya sendiri sebagai verifikasi lebih lanjut. Simpan kartu ini kapanpun kamu masuk, dan ketika menggunakan meja nomor 1238, kamu akan memerlukan kartu ini. Setelah ia memindai kartunya, banyak tombol di bawah meja menyala. Setidaknya ada 50. Setiap tombol memiliki logo kecil dan masing-masing berwarna berbeda. Melalui penjelasan Guru Xuanzibun, Yu Hao menemukan bahwa masing-masing tombol ini terkait dengan materi yang berbeda. Begitu dia menekannya, materi yang sesuai akan muncul. Menurut kelangkaan dan biaya bahan, jumlah bahan yang berbeda akan muncul setiap meja dijatah jumlah tertentu. Misal, setiap meja hanya akan diberikan atau diberi jatah 100 gram mitril. Yu Hao membuat beberapa perhitungan. Tidak heran Jing Hongchen begitu dermawan ketika dia mengatakan bahwa dia bisa mengambil semua logam eksperimen. Ternyata ada batasan. Namun ini sudah cukup memuaskan. Dia mulai mempelajari icon-icon itu dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Guru Xuanzibun. Dia telah melihat setidaknya 10 jenis logam langka yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Guru Xuan melemparkan buku manual padanya dan berkata, "Ini adalah hari pertamamu di sini. Biasakan dirimu dengan berbagai fungsi meja. Ada instruksi yang jelas di buku manual. Untuk seorang instruktur jiwa yang terkenal, meja yang baik akan banyak membantumu dalam penelitianmu. Aku harus pergi dan melakukan penelitian sendiri. Jika kamu membutuhkan, gunakan kartu ID untuk mengakses zona penelitian rahasia 1. Temui penjaga dan minta penjaga mencariku. Namun aku hanya akan memberimu 1 kesempatan per hari untuk mengajukan pertanyaan kepadaku." "Ya," Yu Hao menjawab dengan hormat. Guru Xuanzibun tampak sangat keren saat mengatakan ini. Dengan itu, dia berjalan ke dalam kegelapan dan segera dia menghilang dengan penglihatan tajam Yu Hao. Dia memperhatikan bahwa Guru Xuanzibun telah berjalan sampai ujung dan berhenti di koridor yang gelap gulita. Di sana, 2 bayangan hitam muncul dan berbicara dengannya. Sebelum dia menghilang, zona penelitian rahasia 1 seharusnya ada di sana. Dia akhirnya memasuki aula kebajikan termasyhur. Sementara itu, tidak seperti apa yang dia bayangkan, Yu Hao masih terkejut. Di sini, ia secara alami dapat mempelajari lebih banyak hal dan tidak dilakukan lagi. Tempat terbaik baginya untuk menemukan jalannya sendiri. Dia tidak terburu-buru mengoperasikan alat jiwa. Sebagai gantinya, dia duduk di samping meja dan mempelajari buku manual itu dengan cermat. Yu Hao
tidak tahu bahwa di sebuah ruangan di kedalaman aula kebajikan termasyur, Jing Hongchen mengamati setiap gerakannya dengan tenang. Lin Jiayi berdiri di sebelah Jing Hongchen dan berkata, pemulihannya lebih cepat daripada kebanyakan orang normal. Tetapi jika kita mempertimbangkan obat yang aku berikan padanya hari itu seharusnya normal. Kepala aula. Apakah Anda benar-benar akan membiarkannya belajar di sini? Anda tahu kepribadian Guru Xuan. Begitu dia memulai penelitiannya, dia akan lupa makan dan bahkan tidur. Aku takut. Jing Hongchen melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, kita harus membiarkan dia belajar beberapa hal. Jika tidak, bagaimana kita bisa menjawab akademis Reik? Dia hanyalah seorang master jiwa 3 cincin dengan kekuatan seorang insinyur jiwa peringkat 4. Biarkan dia belajar. Kekuatan satu orang tidak dapat mengubah perang, kan? Ini bisa ditunda jika bukan karena bajingan dari pengurus kerajaan. Kirim seseorang untuk mengawasinya. Selama tampak normal, tinggalkan dia sendiri juga. Perhatikan jenis alat jiwa yang ia buat. Ya, Lin Jiayi setuju. Jing Hongchen berdiri dan pergi. Setiap hari ia memikul tanggung jawab besar dalam penelitian. Sebagai insinyur jiwa peringkat 9 termuda, penelitiannya mempengaruhi kemajuan kekaisaran kemarin. Dia telah menerima undangan putra mahkota untuk pesta malam. Sebelum dia pergi, dia harus menyelesaikan tugas yang ada. Buku manual mungil ini menakuti Yu Hao. Baru sekarang dia menyadari pentingnya meja di depannya. Meja yang tampak biasa penuh dengan fungsi yang berbeda. Meja di depannya memiliki semua fungsi alat-alat manufaktur besar di Shrek, berisi berbagai alat. Orang bisa mengatakan dengan bahan yang tepat bukan tidak mungkin untuk membuat alat jiwa kelas 7 dan kelas 8 dari meja ini. Yu Hao menghabiskan sepanjang hari membaca buku manual dan mencoba fungsi meja, namun tidak ada yang tahu bahwa ia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai meja ini. Makan siang dan makan malam akan dikirim ke meja masing-masing. Namun para insinyur jiwa kebanyakan bahkan tidak repot-repot memikirkan makan dan fokus pada penelitian. Ketika Yu Hao yang benar-benar kelelahan meninggalkan aula kebajikan termasyur bersama Guru Xuan Ziwen, langit di luar hampir sepenuhnya gelap. Jadi bagaimana perasaanmu? Guru Xuan bertanya sambil tersenyum. Yu Hao berseru, waktu sepertinya berlalu lebih cepat di dalam. Guru Xuan Ziwen menatapnya dengan terkejut dan berkata, itu benar. Kamu beradaptasi dan menyatu dengan cepat. Tidak mudah bagi seseorang untuk mendapatkan perasaan seperti ini. Kupikir kamu akan merasa itu membosankan. Yu Hao tersenyum. Aku hanya khawatir aku tidak akan punya cukup waktu. Guru Xuan, aku akan kembali beristirahat. Guru Xuan Ziwen mengangguk dan berkata, pergilah. Kamu akan memasuki aula kebajikan termasyur besok. Gunakan kartu ID-mu. Setelah kamu berada di dalam, kamu akan dipindai untuk memastikan identitasmu. Aku penanggung jawabmu. Jika sesuatu terjadi, aku akan terlibat juga. Saat dia mengatakan itu, tatapannya tampak semakin dalam. Guru Xuan, tolong jangan khawatir. Aku tidak akan membuat masalah untukmu. Yu Hao berkata dengan hormat. Kembali ke kamar asrama, Yu Hao dengan hati-hati menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan jika ada alat jiwa pengintai di kamarnya. Setelah dia yakin tidak ada, dia mulai menggambar di selembar kertas. Struktur meja terlalu rumit. Dia menghabiskan hampir 4 jam untuk menuangkan penemuannya. Setidaknya ada 10 susunan formasi di meja. Masing-masing tampaknya tidak terlalu rumit, tetapi itu semua saling berhubungan erat. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang beberapa susunan formasi itu. Dia tidak hanya merekam susunan formasi di meja penelitian. Bagi Yu Hao, ini adalah proses pembelajaran keesokan harinya. Yu Hao bertemu He Chaito saat sedang sarapan. Keduanya telah mendapatkan izin untuk memasuki aula kebajikan termasyur. Sementara He Chaito telah lulus ujian, dia masih magang. Dia memiliki guru-guru khusus yang memandu penelitiannya di dalam aula kebajikan termasyur. Tidak seperti Huo Yu Hao yang tidak memiliki apa-apa selain meja dan akalnya. Namun He Chaito mengagumi Yu Hao. Dia memiliki guru yang memberinya bimbingan. Mereka tidak mengizinkannya menyentuh meja dibanding dengan Yu Hao. Dia berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Keduanya berbagi pemikiran yang sama. Hanya setelah mereka memasuki aula kebajikan termasyur, mereka menyadari betapa besar dunia para insinyur jiwa. Hanya pada saat itulah mereka tahu betapa menakutkannya penelitian kekaisaran Yu.
Mereka berdua mencurahkan seluruh perhatian mereka pada penelitian dan belajar tanpa lelah ketika mereka mencoba menyerap sebanyak mungkin pengetahuan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.